Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Ainun Laraswati, NIM 6101419121, Rombel PJKRC. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menganalisis bahaya penularan dan cara mencegah HIV, AIDS, dan PMS. Pengertian penyakit HIV AIDS. HIV adalah virus atau jasad renik yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Bentuk HIV seperti binatang bulu babi atau binatang laut yang berbulu tegak dan tajam. Tubuh manusia mempunyai sel-sel darah putih yang berfungsi untuk melawan dan membunuh bibit-bibit atau kuman-kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh manusia. Dengan demikian, sel-sel darah putih melindungi seseorang dari jatuh sakit. Inilah yang disebut kekebalan tubuh manusia yang merupakan daya tahan tubuh seseorang. Bahaya penyakit HIV AIDS. Bahaya besar penyakit HIV AIDS yaitu: pertama, AIDS merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang mudah menular dan mematikan. Kedua, kematian. Ketiga, serangan bagi anak muda. Keempat, tidak bermoral. Cara penularan HIV AIDS. Penularan terjadi bila ada kontak atau pencampuran dengan cairan tubuh yang mengandung HIV, yaitu melalui hubungan seksual dengan seseorang yang mengidap HIV. B. Alat jarum suntik atau alat tusuk lainnya, atau akupunktur, tindik, tato yang tercemar oleh HIV. C. Ibu hamil yang mengidap HIV kepada bayi yang dikandungnya. Gejala penularan HIV atau AIDS. Seseorang mungkin akan menjadi sakit dengan gejala-gejala seperti flu, yaitu A. Demam, B. Rasa lemah dan lesu, C. Sendi-sendi terasa nyeri, D. Batuk. Gejala selanjutnya adalah memasuki tahap di mana sudah mulai timbul gejala-gejala yang mirip dengan gejala-gejala penyakit lainnya, yaitu A. Demam berkepanjangan, B. Berat badan lebih dari 10% dalam waktu 3 hari, C. Kelemahan tubuh yang mengganggu atau menurunkan aktivitas fisik sehari-hari, D. Pembengkakan kelenjar di leher, lipat paha, dan ketiak, E. Diare terus-menerus tanpa sebab yang jelas, F. Batuk dan sesak nafas lebih dari 1 bulan secara terus-menerus, G. Kulit gatal dan bercak-bercak merah kebiruan. Gejala-gejala di atas memang tidak khas karena dapat juga terjadi pada penyakit-penyakit lain, namun gejala-gejala ini menunjukkan sudah adanya kerusakan pada sistem kekebalan tubuh. Gejala menurunkan kekebalan tubuh ditandai dengan mudahnya diserang penyakit lain dan disebut infeksi oportunistik. Maksudnya adalah penyakit yang disebabkan baik oleh virus lain, bakteri, jamur, atau parasit, atau yang bisa juga hidup dalam tubuh kita, yang bila sistem kekebalan tubuh baik kuman ini dapat dikendalikan oleh tubuh. Pada tahap ini, pengidap HIV telah berkembang menjadi penderita AIDS. Gejala AIDS yang timbul adalah A. Radang paru, B. Radang saluran pencernaan, C. Radang karena jamur di mulut dan kerongkongan, D. Kanker kulit, E. TBC, F. Gangguan susunan saraf. Pada umumnya, penderita AIDS akan meninggal dunia sekitar 2 tahun setelah gejala AIDS ini muncul. Fase perkembangan perjalanan HIV di dalam tubuh manusia secara umum dibagi menjadi 4 fase, yaitu A. Fase window period atau periode jendela, B. Fase asimptomatik atau tanpa gejala, C. Fase simptomatik atau bergejala, D. Fase AIDS. Maaf untuk urutan tidak benar atau tidak urut. Perilaku beresiko tinggi. Mereka yang memiliki perilaku beresiko tinggi itu adalah wanita dan laki-laki yang berganti-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual dan pasangannya. B. Wanita dan pria tunasusila serta pelanggaran mereka. C. Orang-orang melakukan hubungan seksual yang tidak wajar seperti hubungan seksual melalui dubur atau anal dan mulut, misalnya pada homoseksual dan biseksual. D. Penyalahgunaan narkotika dengan suntikan sebagai resiko terjangkit yang menggunakan jarum suntik secara bersama atau bergantian. Hal-hal yang tidak menularkan HIV sebagai berikut: A. Bersenggolan dengan pengidap HIV, B. Berjabat tangan, C. Penderita AIDS bersin atau batuk-batuk di depan kita, D. Sama-sama berenang di kolam renang, E. Menggunakan WC yang sama dengan mengidap HIV, F. Melalui gigitan nyamuk dan serangan lainnya.
Pencegahan penularan melalui hubungan seksual. Untuk itu, setiap orang perlu memiliki perilaku seksual yang aman dan bertanggung jawab, yaitu A. Tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah atau abstinence. B. Bila telah menikah, hanya mengadakan hubungan seksual dengan pasangan sendiri atau suami atau istri sendiri. C. Bila salah satu pasangan sudah terinfeksi HIV, maka dalam melakukan hubungan seksual harus menggunakan kondom secara benar dan konsisten. Ketiga konsep pencegahan di atas dikenal dengan istilah ABCE, Abstinence, B. Faithful Condom Education, D. Mempertebal iman dan takwa agar tidak terjerumus ke dalam hubungan seksual di luar nikah. Pencegahan penularan melalui darah. Penularan HIV melalui darah menuntut kita untuk berhati-hati dalam berbagai tindakan yang berhubungan dengan darah maupun produk darah atau plasma. A. Transfusi darah. B. Penggunaan produk darah dan plasma. C. Penggunaan alat suntik dan alat lain yang dapat melukai kulit. Pencegahan penularan dari ibu kepada anak. Ada beberapa hal penting dalam mengurangi resiko terjadinya penularan HIV atau AIDS. Pertama, tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah. Kedua, selalu menghindari diri dari penggunaan obat-obatan terlarang atau narkotik, heroin, ganja, dan lain-lain. Ketiga, menjauhkan diri dari minuman yang bisa memabukkan. Keempat, sebaiknya tidak menggunakan alat-alat seperti alat suntik, alat tindik, alat tato, pisau, cukur, atau sikat gigi bersama orang lain. Kelima, selalu membersihkan atau mensterilkan peralatan medis atau non-medis, khususnya yang berhubungan dengan cairan tubuh manusia. Pengertian dan faktor resiko penyakit penularan seksual atau PMS. PMS dikenal dengan infeksi menular seksual yang umumnya ditularkan melalui hubungan seks yang tidak aman. Penyebarannya pun bisa melalui darah, sperma, atau cairan tubuh lainnya. Selain itu, penyebarannya bisa melalui pemakaian jarum suntik secara berlangsung atau bergantian di antara beberapa orang. PMS berhubungan intim faktor resiko PMS. Berhubungan intim secara oral, vaginal, atau anal yang tidak aman merupakan faktor utama penyakit kelamin. Selain itu, berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan dapat meningkatkan resiko terkena penyakit menular seksual. Penyebaran penyakit pun bisa melalui benda tanpa hubungan intim seperti berbagai alat suntik, jarum, maupun melalui transfusi darah. Penyebab dan gejala penyakit menular seksual. Penyebab PMS disebabkan oleh beberapa virus dan bakteri yang menyebar melalui cairan tubuh seperti Tropema pallidum atau sifilis, Neisseria gonorrhoeae atau gonorrhea, Chlamydia trachomatis atau chlamydia, human papillomavirus atau kutil kelamin, human immunodeficiency virus atau HIV. Gejala penyakit PMS. Pada awalnya sebagai gejala penyakit menular seksual mungkin tidak diketahui, meski begitu terdapat beberapa gejala yang perlu diwaspadai, di antaranya mengalami perubahan pada urin, rasa nyeri selama berhubungan seks, kutil atau memar, sakit panggul atau perut bagian bawah, misfi, terasa panas atau gatal, keputihan alonormal atau berdarah vaginal, keluar cairan dari misfi, buang air kecil, terasa menyakitkan atau panas. Diagnosis dan komplikasi penyakit menular seksual atau PMS. Diagnosis penyakit menular atau PMS dapat diagnosis dengan melakukan tes laboratorium seperti tes darah untuk mengetahui terdapat virus HIV atau tidak. Mengambil contoh urin karena sebagai PMS dapat diketahui dari urin, atau mengambil contoh cairan dari luka genital terbuka untuk mendiagnosis jenis infeksi. Komplikasi penyakit menular seksual atau PMS karena pada tahap awal terkena penyakit menular seksual tidak mengalami gejala dapat menyebabkan komplikasi termasuk
Pertama, nyeri panggul. Kedua, komplikasi kehamilan. Ketiga, peradangan mata. Keempat, radang sendi. Kelima, penyakit radang panggul. Keenam, infertilitas. Ketujuh, penyakit jantung. Kedelapan, kanker serviks. Kesembilan, kanker dubur. Pencegahan penyakit menular seksual atau PMS. Pencegahan penyakit ini dapat dilakukan dengan cara hindari melakukan hubungan seksual dengan lebih dari satu orang, rutin menjaga kebersihan vagina, selalu gunakan alat pengaman vaksinasi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.